Suamiku menggebrak meja dan meremehkan lelahku. Dia pikir aku mesin ATM tak bernyawa. Detik itu juga, kutarik semua asetku, sertifikat rumah, kunci mobil, dan deposito. Saat kusir dia dari istanaku, wajah angkuhnya runtuh menjadi kepingan penyesalan yang gemetar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Jarum jam di dinding kamar baru saja menunjukkan pukul 4 pagi. Di luar, langit masih gelap gulita, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, bagi Rania, tidak ada kemewahan untuk menarik selimut kembali dan melanjutkan mimpi. Alarm di ponselnya sudah berbunyi nyaring, memecah keheningan kamar yang berpendingin udara itu. Rania membuka matanya, merasakan berat yang menggelayut di kelopak matanya. Badannya terasa remuk redam. Sisa kelelahan dari rapat maraton kemarin sore yang belum sepenuhnya hilang. Dia menoleh ke samping. Bayu, suaminya, masih mendengkur halus. Selimut tebal menutupi tubuh laki-laki itu hingga sebatas dagu. Wajahnya tampak damai, tanpa beban, seolah dunia ini adalah tempat peristirahatan abadi baginya. Rania menghela napas panjang, sebuah ritual pagi untuk mengumpulkan sisa-sisa kesabaran sebelum kakinya menapak lantai yang dingin. Rania beranjak, mengikat rambutnya asal-asalan, lalu melangkah menuju dapur. Rutinitas, gila, itu pun dimulai. Bunyi kompor yang dinyalakan, suara pisau beradu dengan talenan, dan aroma bawang yang ditumis menjadi teman setianya di pagi buta. Dia harus menyiapkan sarapan untuk Bayu dan bekal makan siang untuk kedua anak mereka yang bersekolah di sekolah dasar internasional. Tidak ada asisten rumah tangga yang menginap, karena Bayu selalu beralasan tidak nyaman ada orang asing di rumah. Padahal Rania tahu alasan sebenarnya adalah Bayu tidak ingin privasinya terganggu saat ia bermalas-malasan. 1 jam berlalu dengan kecepatan cahaya. Rania sudah selesai memasak sop ayam dan perkedel kentang kesukaan anak-anak. Keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya, padahal dia belum mandi. Setelah memastikan masakan siap di meja makan, Rania beralih menjadi manajer kehidupan bagi anak-anaknya. Kakak, adek, ayo bangun, nanti telat jemputan, panggil Rania sambil menggoyangkan tubuh anak-anaknya lembut. Drama pagi hari pun terjadi. Si adek yang merengek tidak mau mandi air dingin, si kakak yang lupa di mana menaruh topi seragamnya. Semuanya Rania yang menangani. Dia berlari kecil dari kamar anak ke kamar mandi, lalu ke ruang setrika untuk melicinkan sedikit keras seragam yang kusut. Sementara itu, pintu kamar utama masih tertutup rapat. Bayu masih di alam mimpi. Tepat pukul 6 pagi, saat Rania sudah rapi dengan pakaian kerjanya, blazer biru dongker yang elegan dan riasan wajah tipis untuk menutupi kantung mata, pintu kamar utama terbuka. Bayu keluar dengan wajah bantal, menggaruk perutnya yang mulai membuncit, dan menguap lebar tanpa menutup mulut. Kopi mana, Ran? Tanya Bayu tanpa menatap istrinya. Dia langsung duduk di kursi meja makan, menyambar koran langganan yang sebenarnya jarang dia baca isinya, hanya melihat judul utamanya saja. Rania, yang sedang memakaikan sepatu si adek, menahan napas. Sebentar, Mas. Aku lagi pakaikan sepatu adek. Air panasnya sudah ada di termos. CK, kebiasaan. Suami bangun itu harusnya kopi sudah tersedia di samping piring. Gerutu Bayu. Dia tidak beranjak dari kursi untuk membuat kopi sendiri, meski toples kopi dan gula hanya berjarak 2 langkah dari tempat duduknya. Dengan sabar, Rania menyelesaikan urusan sepatu anaknya, lalu bergegas ke dapur membuatkan kopi hitam dengan takaran gula yang spesifik sesuai selera Bayu. Dia meletakkan cangkir itu di depan suaminya. Bayu menyeruput kopinya sedikit, lalu menyendok nasi goreng yang sudah disiapkan Rania. Baru 2 suap, keningnya berkerut. Ini kurang asin, Ran. Kamu buru-buru ya masaknya? Hambar begini. Dada Rania terasa sesak. Bukan karena asma, tapi karena tumpukan emosi yang ditahan. Dia bangun jam 4, memasak dengan penuh cinta. Tapi komentar pertama yang didapatnya adalah celaan. Itu sudah aku kasih garam sesuai biasa. Mas, mungkin lidahmu yang lagi pahit karena baru bangun. Jawab Rania mencoba tetap tenang,
Meski nada suaranya sedikit bergetar. Alah, alasan. Bilang saja kamu gak fokus karena mikirin kerjaan kantor. Timpal Bayu acuh tak acuh sambil kembali menyuap nasi goreng itu. Mulutnya mencela, tapi piringnya tetap habis. Setelah anak-anak berangkat dengan jemputan sekolah, Rania bersiap berangkat. Dia mengambil kunci mobil Pajero Sport putih yang terparkir gagah di garasi. Mobil itu adalah simbol kesuksesan Rania sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Namun, di mata tetangga dan keluarga besar Bayu, mobil itu sering dianggap sebagai hasil kerja keras Bayu sebagai kepala keluarga. Rania tidak pernah membantah, demi menjaga marwah suaminya. Mas, aku berangkat ya. Kamu hati-hati nanti. Pamit Rania. Bayu hanya mengangguk tanpa menoleh dari layar ponselnya. Dia baru akan berangkat jam 7 lewat, karena kantornya, sebuah perusahaan swasta lokal di mana dia bekerja sebagai staf senior administrasi, tidak terlalu ketat soal jam masuk. Di dalam mobil, menembus kemacetan Jakarta yang menggila, Rania merenung. Dia menyalakan musik instrumen untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Saat lampu merah menyala lama di perempatan, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi perbankan, M-Banking, masuk. Debit otomatis berhasil. Cicilan KPR rumah, Rp8.500.000. Debit otomatis berhasil. Cicilan Pajero Sport, Rp7.200.000. Rania menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Gajinya yang besar, hampir Rp30 juta per bulan. Sebagian besar habis untuk menopang gaya hidup keluarga ini. Rumah 2 lantai yang nyaman, mobil mewah yang sering dipamerkan Bayu saat reuni SMA, sekolah internasional anak-anak yang SPP-nya selangit, semuanya dibayar dari rekening Rania. Lalu, apa peran Bayu? Gaji Bayu sebagai staf senior tidak lebih dari UMR plus sedikit tunjangan transportasi dan makan. Totalnya mungkin sekitar 5-6 juta rupiah. Uang itu, sesuai kesepakatan awal pernikahan yang didominasi ego Bayu, digunakan untuk membayar listrik, air, iuran lingkungan, dan sisanya adalah uang pegangan Bayu sendiri. Bayu sering berkata dengan bangga di depan teman-temannya. Ya, sebagai laki-laki kita harus bertanggung jawab penuh. Istri kerja itu cuma buat beli lipstik dia aja. Rania selalu tersenyum kecut mendengar kalimat itu. Bayu merasa sudah menafkahi karena dia membayar listrik dan air. Dia merasa jantan karena token listrik tidak pernah bunyi. Padahal, beban finansial yang sesungguhnya, cicilan aset besar dan biaya hidup utama, berada di pundak Rania. Rania menanggung 80% biaya hidup keluarga, sementara Bayu hanya 20%. Itu pun seringkali Rania harus menambal jika Bayu kehabisan uang di tengah bulan dengan alasan, ban bocor, atau traktir teman kantor. Lampu lalu lintas berubah hijau. Rania menginjak pedal gas, melaju membelah jalanan ibu kota. Di balik kemudi mobil mewah itu, ada seorang wanita yang lelah. Bukan hanya lelah fisik karena kurang tidur, tapi lelah batin karena merasa dimanipulasi oleh konsep kepala keluarga yang semu. Bayu menikmati fasilitas raja dengan kontribusi prajurit, sementara Rania bekerja bagai kuda dengan perlakuan seperti pelayan. Namun, Rania masih bertahan. Dia berpikir, mungkin ini adalah bentuk baktinya sebagai istri. Dia masih berharap Bayu akan sadar dan setidaknya memberikan apresiasi berupa kasih sayang atau bantuan tenaga di rumah. Tapi, harapan itu perlahan mulai terkikis, seiring dengan makin tingginya tumpukan piring kotor yang selalu menunggunya pulang. Hari itu adalah hari yang sangat berat bagi Rania. Di kantor, dia harus menghadapi klien yang rewel, target penjualan triwulan yang harus dikejar, serta rapat direksi yang memakan waktu hingga lewat jam makan malam. Rania baru bisa keluar dari gedung kantor pukul 7 malam. Hujan deras mengguyur kota, membuat jalanan macet parah. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, seolah mewakili jeritan hati Rania yang ingin segera sampai di rumah dan merebahkan punggungnya. Pukul 8:15, mobil Pajero Rania akhirnya memasuki garasi rumah. Dia mematikan mesin dan duduk diam sejenak di dalam mobil, menghela napas panjang, mencoba mengubah mode dari wanita karir yang tegas menjadi istri dan ibu yang lembut. Dia melihat lampu ruang tengah menyala terang. Harapannya sederhana, semoga rumah rapi, anak-anak sudah makan, dan dia bisa langsung mandi air hangat.
Rania membuka pintu rumah dengan langkah gontai. Tas kerjanya yang berisi laptop terasa sangat berat di bahu. "Assalamualaikum," ucapnya lirih. Pemandangan yang menyambutnya seketika membuat darahnya berdesir naik ke ubun-ubun. Ruang tamu berantakan. Mainan Lego si adek berserakan di karpet sampai ke bawah sofa. Bantal-bantal sofa terlempar ke sana kemari. Di meja tamu, ada bungkus keripik yang sudah terbuka dan remahannya berceceran di lantai. Rania melangkah lebih jauh ke ruang tengah. Di sana, Bayu sedang duduk santai di sofa. Kakinya diangkat ke atas meja. Matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan pertandingan sepak bola. Dia tertawa-tawa sendiri sambil memegang ponsel. Mungkin sedang chatting di grup WhatsApp teman-temannya. "Mas," panggil Rania. Bayu menoleh sekilas, lalu kembali menatap TV. Sudah pulang, Ran? Tumben malam banget. Macet ya?" Rania tidak menjawab pertanyaan basa-basi itu. Matanya tertuju ke arah meja makan. Piring bekas makan malam, entah makan apa, masih menumpuk di sana. Tulang ayam berserakan di piring. Gelas-gelas kotor berjejer dengan sisa air yang mulai dikerubungi semut. Rania berjalan ke dapur, dan hatinya makin mencelos. Wastafel penuh dengan gunungan piring kotor. Panci bekas dia memasak tadi pagi pun belum dicuci. Minyaknya sudah membeku putih menjijikan. Anak-anak sudah masuk ke kamar mereka. Mungkin sudah tidur atau main gadget. Tapi jelas tidak ada yang mengawasi belajar mereka. "Mas, kok rumah berantakan banget?" tanya Rania, berusaha menahan nada suaranya agar tidak tinggi. Dia meletakkan tas kerjanya di kursi makan, lalu memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Bayu menjawab tanpa rasa bersalah. "Ya namanya juga ada anak-anak, Ran. Wajar kalau berantakan. Tadi mereka main perang-perangan. Terus piring kotor ini, bekas makan malam kalian." Rania menunjuk tumpukan piring di meja dan wastafel. "Oh, itu. Tadi aku beli sate ayam buat anak-anak. Embok jamu langgananmu gak lewat. Jadi aku beli di depan," jawab Bayu santai. "Enak lo satenya. Sayang kamu pulang telat jadi kehabisan." Bukan masalah sate yang habis yang dipikirkan Rania, tapi kekacauan yang ditinggalkan. Rania merasakan pinggangnya nyeri. Efek duduk seharian di kursi kantor dan menyetir berjam-jam. "Mas, bisa tolong cucikan piring sebentar ga? Atau minimal bersihin mainan anak-anak di depan. Pinggangku sakit banget." "Mas, aku capek sekali hari ini," pinta Rania. Suaranya terdengar memelas. Sebuah permohonan dari istri yang kelelahan kepada suaminya. Bayu seketika mengubah posisi duduknya. Dia menurunkan kakinya dari meja dan menatap Rania dengan tatapan tidak suka. Wajah santainya berubah menjadi masam. "Ran, kamu pikir aku di rumah seharian ngangkang doang?" Bayu mulai meninggikan suaranya. Nada defensif langsung keluar. "Aku juga kerja, Ran. Seharian di kantor ngurusin administrasi. Dimarahin bos karena berkas telat. Pusing kepalaku. Pulang ke rumah maunya istirahat. Malah disuruh nyuci piring." Rania ternganga tak percaya. Dia tahu persis beban kerja Bayu. Kantor Bayu sangat santai. Bahkan Bayu sering pulang jam 4 sore tenggo. "Mas, kamu pulang jam berapa tadi?" tanya Rania menyelidik. "Jam 5 kurang dikit sudah sampai rumah," jawab Bayu cepat. "Berarti dari jam 5 sampai jam 8. Kamu ngapain aja? Masa nyuci piring bekas makan sendiri gak sempat? Aku berangkat jam 6 pagi. Pulang jam 8 malam. Mas, masih harus masak pagi-pagi buta. Aku cuma minta tolong sedikit." "Jangan hitung-hitungan sama suami," potong Bayu tajam. Kalimat andalannya keluar. "Itu tugas istri, Rania. Kodrat perempuan itu ngurus rumah tangga. Dapur, kasur, sumur, itu wilayahmu. Aku sudah izinkan kamu kerja. Sudah bagus. Jangan karena kamu merasa punya gaji, terus kamu bisa nyuruh-nyuruh suami kayak pembantu." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah Rania. Kodrat? Izin? Rania bekerja bukan sekadar hobi, tapi karena kebutuhan. Cicilan rumah ini, mobil yang dipakai Bayu bergaya, biaya sekolah anak-anak, semuanya butuh uang Rania. Jika Rania berhenti kerja, mereka tidak akan bisa hidup senyaman ini. "Mas, ini bukan soal nyuruh-nyuruh,"
Ini soal kerja sama. Kita hidup di rumah yang sama, makan di piring yang sama. Kalau aku sakit karena kelelahan, siapa yang repot? Siapa yang bayar cicilan kalau aku ambruk? Rania mencoba berargumen dengan logika. Meski air mata sudah mulai menggenang di pelupuk matanya. Bayu mendengus kasar. Dia berdiri dari sofa, berjalan mendekati Rania dengan wajah merah padam karena egonya terusik. Bagi Bayu, disuruh mencuci piring adalah sebuah penghinaan terhadap maskulinitasnya. Di kepalanya yang penuh doktrin patriarki kuno, laki-laki pantang menyentuh sabun cuci piring. Alah, lebay kamu. Baru kerja segitu aja ngeluhnya kayak kuli bangunan. Ibuku dulu anaknya 5, gak pakai pembantu, gak pakai mesin cuci, semua dikerjain sendiri sambil jualan gorengan. Gak pernah tuh ngeluh sakit pinggang ke bapakku. Kamu itu manja, Ran. Mentang-mentang jadi manajer, jadi lupa daratan. Lupa kalau surganya istri itu ada di telapak kaki suami. Rania terdiam. Rasa lelah fisiknya kini bercampur dengan rasa sakit hati yang mendalam. Bayu membandingkannya dengan ibunya. Sebuah perbandingan yang tidak adil. Zaman sudah berubah, tuntutan hidup berubah. Tapi pola pikir Bayu masih terjebak di masa lalu. Jadi menurutmu, aku manja? Rania bertanya dengan suara serak. Iya, jelas manja. Seru Bayu. Kalau kamu gak sanggup ngurus rumah, ya gak usah kerja. Di rumah saja urus anak dan suami. Biar kita hidup sederhana, asal berkah. Daripada kamu kerja tapi rumah kayak kapal pecah begini. Tantangan itu terdengar konyol di telinga Rania. Hidup sederhana? Dengan gaji Bayu yang pas-pasan, mereka bukan hidup sederhana, tapi hidup kekurangan. Bayu tidak pernah mau tahu berapa harga susu anak, berapa biaya les bahasa Inggris, atau berapa pajak mobil yang dia kendarai. Tanpa menjawab lagi, Rania berbalik badan. Dia tidak menuju kamar tidur untuk istirahat, melainkan menuju wastafel. Dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya, Rania menyalakan keran air. Dia mengambil spons, menuangkan sabun cair, dan mulai mencuci piring-piring kotor itu. Bayu melihat itu dengan senyum kemenangan tipis di bibirnya. Dia merasa berhasil mendidik istrinya. Dia merasa dominasinya sebagai kepala keluarga tetap terjaga. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Gumam Bayu sambil kembali duduk di sofa dan membesarkan volume TV. Rania mencuci piring dengan gerakan kasar. Piring beradu dengan piring menimbulkan suara gaduh. Tapi suara itu kalah oleh gemuruh di dadanya. Malam itu, di depan wastafel penuh busa, Rania tidak hanya membersihkan sisa makanan. Dia sedang membersihkan sisa-sisa hormat dan cintanya kepada laki-laki yang sedang tertawa menonton bola di ruang tengah. Rania sadar, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Tapi malam ini dia terlalu lelah untuk berdebat lagi. Dia memilih mengalah untuk menang di kemudian hari. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah bom waktu sedang dirakit. Dan pemicunya adalah ketidakpedulian Bayu yang semakin menjadi-jadi. Bibit pertengkaran ini bukan lagi sekadar benih, tapi sudah mulai tumbuh menjadi pohon konflik yang siap menumbangkan rumah tangga mereka kapan saja. Seminggu setelah insiden cucian piring itu, suasana di rumah Rania bukannya membaik, malah semakin terasa seperti berjalan di atas kulit telur. Hening, tegang, dan penuh kewaspadaan. Rania memilih untuk meminimalisir interaksi demi menjaga kewarasannya, sementara Bayu seolah merasa menang perang dan semakin menunjukkan dominasinya dengan cara yang menyebalkan. Dia semakin sering memerintah, mulai dari minta diambilkan handuk, minta dibuatkan teh manis saat iklan TV muncul, hingga menaruh kaos kaki kotor sembarangan di ruang tamu. Puncak dari segala ketegangan itu terjadi pada malam Jumat. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi keluarga, justru menjadi neraka bagi Rania.
Hari itu Rania pulang dengan kondisi fisik yang benar-benar di titik nadir. Dia sedang datang bulan hari pertama, perutnya kram hebat, ditambah lagi AC di kantornya mati seharian yang membuatnya pusing karena kepanasan. Saat Rania melangkah masuk rumah, dia berharap ada sedikit empati. Namun, harapan tinggallah harapan. Pemandangan pertama yang dilihatnya adalah Bayu yang sedang asyik bermain game online di ponselnya. Duduk bersila di sofa dengan volume suara game yang memekakan telinga. Di meja depan sofa, terdapat surat pemberitahuan dari sekolah anak-anak tentang field trip ke luar kota yang membutuhkan biaya tambahan sebesar 2 juta rupiah per anak, dan harus dibayar besok pagi. Rania meletakkan tasnya dengan lemas. Dia mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu menatap suaminya. "Mas, ini ada tagihan field trip anak-anak. Totalnya 4 juta buat kakak sama adek. Harus transfer besok," ujar Rania sambil memegang perutnya yang nyeri. Bayu tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Jari jemarinya masih sibuk menari di atas layar, membunuh musuh-musuh virtualnya. "Ya sudah, bayar saja dulu pakai uangmu. Nanti kalau aku ada rezeki aku ganti," sahutnya enteng. Kata "nanti" dan "kalau ada rezeki" adalah dua frasa favorit Bayu yang Rania tahu artinya adalah tidak akan pernah diganti. Darah Rania mendidih. Bukan hanya soal uang, tapi soal sikap meremehkan itu. "Mas, bulan ini pengeluaranku banyak banget. Servis mobil kemarin habis 5 juta. Terus bayar asuransi kesehatan orang tuamu juga aku yang talangin. Uang bulananku sudah menipis. Kamu ada pegangan kan? Gajimu kan utuh bulan ini cuma buat bayar listrik sama air." Mendengar itu, Bayu mempos gamenya. Dia meletakkan ponselnya dengan kasar ke meja. Wajahnya yang tadi santai kini berubah keruh. "Kamu ini kenapa sih, Ran? Baru pulang sudah ngajak ribut soal uang. Aku ini suami, bukan sapi perah," bentak Bayu. "Gajiku itu kecil. Kamu tahu sendiri. Buat bensin, buat makan siang, buat pegangan aku saja pas-pasan. Kamu kan gajinya besar, manajer. Masa uang 4 juta saja dipermasalahkan sama suami sendiri? Pelit amat jadi istri." Kata "pelit" itu seperti menyiram bensin ke dalam api amarah Rania yang sudah membara. Rania merasa pengorbanannya selama ini diinjak-injak. Dia yang membanting tulang. Dia yang menahan diri tidak beli tas baru demi membayar cicilan Pajero agar suaminya bisa pamer. Dan sekarang dia disebut pelit? "Aku bukan pelit, Mas." Suara Rania meninggi. Getaran tangis tertahan di tenggorokannya. "Tapi aku capek. Aku capek jadi sapi perah di rumah ini. Aku kerja dari pagi buta, pulang malam, masih urus rumah, masih bayar semua tagihan. Kamu ngapain? Kamu cuma numpang hidup enak di atas keringatku. Tapi gayamu kayak raja. Kamu sadar nggak sih, Mas? Mobil yang kamu pakai itu aku yang bayar. Rumah yang kamu tiduri ini aku yang cicil." Suasana hening sejenak. Mata Bayu membelalak. Egonya sebagai laki-laki patriarki yang gengsian tersentuh di titik paling sensitif. Dia merasa direndahkan. Wajahnya memerah padam. Urat lehernya menonjol keluar. Tiba-tiba, "Braa!" Bayu berdiri dan menggebrak meja kaca di depannya dengan sangat keras. Suara hantamannya membuat gelas di atas meja bergetar dan hampir jatuh. Jantung Rania serasa mau copot. Anak-anak yang sedang di kamar mungkin mendengar, tapi mereka terlalu takut untuk keluar. "Diam kamu!" teriak Bayu menggelegar. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Rania. "Berani-beraninya kamu ungkit-ungkit harta di depan suami. Perempuan kerja itu biasa. Jangan banyak alasan capek. Ibuku dulu bisa ngurus 5 anak, jualan, nyuci di sungai. Nggak pernah sekalipun dia berani meninggikan suara ke bapak. Kenapa kamu manja sekali?" Bayu melangkah maju, memperpendek jarak dengan Rania, mengintimidasinya dengan postur tubuhnya yang lebih besar. "Kalau kamu nggak ikhlas ngurus rumah, nggak usah kerja sekalian. Di rumah saja. Biar tahu rasa kamu hidup susah. Kamu pikir karena kamu punya uang kamu bisa nginjak-nginjak harga diri suami? Hah? Istri macam apa kamu?" Rania mundur selangkah. Air matanya sudah tumpah membasahi pipi. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena bentakan itu, tapi karena realita yang terpampang jelas di depan matanya.
Laki-laki ini tidak mencintainya. Laki-laki ini hanya mencintai kenyamanan yang Rania berikan. Laki-laki ini tidak melihat Rania sebagai partner, melainkan sebagai pelayan yang kebetulan kaya. Aku cuma minta keadilan, Mas. Isak Rania pelan. Keadilan apa? Potong Bayu kasar. Kodrat istri itu melayani. Surga istri itu nurut sama suami. Kalau aku bilang A, ya A. Jangan membantah pakai alasan capek atau uang. Dasar istri durhaka. Bayu meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Rania, sebagai tanda kejijikannya. Lalu dia menyambar kunci motor dan jaketnya. Malas aku di rumah. Sumpek lihat mukamu yang cemberut terus. Bayu membanting pintu depan sekuat tenaga saat keluar, meninggalkan Rania yang berdiri mematung di tengah ruang tamu yang hening. Namun, di tengah keheningan itu, sesuatu terjadi dalam diri Rania. Tangisannya perlahan berhenti. Isakannya mereda. Dia menghapus air mata di pipinya dengan punggung tangan, bukan dengan gerakan lemah lembut, tapi dengan gerakan kasar dan tegas. Tatapannya yang tadi penuh kesedihan, perlahan berubah. Sorot matanya menjadi dingin, sedingin es batu. Rasa sakit di hatinya tiba-tiba membeku, berubah menjadi sebuah kesadaran yang menakutkan namun membebaskan. Malam itu, Rania tidak lagi merasa sedih. Dia merasa selesai. Cinta yang dia pertahankan mati-matian selama 10 tahun pernikahan, malam ini resmi mati di tangan ego suaminya sendiri. Gebrakan meja itu bukan hanya menggetarkan gelas, tapi meruntuhkan sisa-sisa kesabarannya. Rania berjalan tenang menuju kamar mandi. Dia mencuci mukanya, menatap pantulan dirinya di cermin. Kantung mata hitam, wajah lelah, kerutan halus yang mulai muncul karena stres. Cukup, bisiknya pada bayangan di cermin. Cukup sudah Rania yang bodoh. Kalau dia menginginkan istri tradisional yang penurut, baiklah. Tapi dia lupa, istri tradisional butuh suami tradisional yang menafkahi penuh. Malam itu Rania tidur bukan dengan air mata, tapi dengan sebuah rencana. Hatinya sudah tertutup rapat, dan kuncinya telah dia buang jauh-jauh. Keesokan harinya, Rania datang ke kantor dengan mata yang bengkak meski sudah ditutupi concealer tebal. Dia mencoba bekerja seperti biasa, tapi konsentrasinya buyar. Laporan pemasaran di layar laptopnya hanya tampak seperti kumpulan huruf yang menari-nari tanpa makna. Saat jam makan siang tiba, Rania tidak berniat turun ke kantin. Dia hanya ingin duduk di kubikelnya, membenamkan wajah di antara tumpukan berkas. Namun, ketukan hak sepatu yang khas terdengar mendekat. Rania, kamu nggak makan siang? Rania mendongak. Di depannya berdiri Bu Siska, senior legal counsel di perusahaan tempat Rania bekerja. Bu Siska adalah wanita berusia 50 tahun yang karismatik, cerdas, dan terkenal dengan logika berpikirnya yang tajam serta tanpa kompromi. Dia janda cerai mati yang sukses membesarkan 3 anak sendirian tanpa drama. Melihat kondisi Rania, Bu Siska langsung paham. Tanpa menunggu jawaban, Bu Siska menarik kursi kosong dan duduk di sebelah Rania. Ayo ikut saya. Kita makan di luar. Bukan di kantin, tapi di restoran Jepang depan kantor. Saya traktir. Kamu butuh sushi dan teh hijau hangat, dan sepertinya kamu butuh bicara. Rania tidak kuasa menolak. Aura keibuan sekaligus ketegasan Bu Siska membuatnya menurut. 15 menit kemudian, mereka sudah duduk di pojok restoran yang tenang. Setelah pelayan mencatat pesanan, Bu Siska menatap Rania lekat-lekat. Cerita. Jangan ada yang ditutupi. Saya lihat matamu bengkak bukan karena kurang tidur biasa, tapi karena menangis semalaman. Suamimu lagi? Tebak Bu Siska tepat sasaran. Pertahanan Rania runtuh. Di hadapan senior yang dia hormati itu, Rania menceritakan semuanya. Mulai dari rutinitas paginya yang gila, beban finansial yang dia tanggung sendiri, hingga kejadian semalam, saat Bayu menggebrak meja dan menyebutnya istri durhaka karena mengeluh capek. Rania menceritakan bagaimana Bayu membandingkannya dengan ibunya di masa lalu. Bu Siska mendengarkan dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Dia membiarkan Rania menumpahkan semua sampah emosinya. Setelah Rania selesai dan mulai menyeka hidungnya dengan tisu, Bu Siska menyesap teh ocanya dengan tenang. Rania, panggil Bu Siska dengan nada yang sangat datar namun menusuk.
Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Rania menunduk. Aku kurang sabar ya, Bu? Aku kurang ikhlas. Salah. Bu Siska meletakkan cangkirnya agak keras. Kesalahanmu adalah kamu merusak pasar suami. Rania melongo, bingung dengan istilah itu. Maksudnya, Bu? Bu Siska condong ke depan. Tatapannya tajam seperti elang mengincar mangsa. Kamu memberikan fasilitas, raja, kepada laki-laki yang mentalnya masih prajurit. Kamu memberikan pelayanan bintang 5, masak, urus anak, cari duit, bayar cicilan, sementara dia membayarmu dengan perlakuan kaki 5. Itu tidak logis, Rania. Dalam hukum dagang pun, itu rugi bandar. Rania terdiam, mencerna kata-kata itu. Dia bilang perempuan kerja itu biasa? Dia bilang ibunya dulu bisa segalanya? Lanjut Bu Siska sambil tersenyum sinis. Itu adalah manipulasi klasik patriarki. Rania. Dia mau hak-hak tradisionalnya sebagai suami, dilayani, dihormati, tidak boleh dibantah. Tapi dia menolak kewajiban tradisionalnya, menafkahi 100%, melindungi, menanggung beban keluarga. Dia menerapkan standar ganda. Dia mau enaknya zaman modern, istri cari duit. Tapi mau enaknya zaman dulu, istri babu. Terus aku harus gimana, Bu? Kalau aku minta cerai sekarang, kasihan anak-anak. Mereka masih kecil. Lirih Rania. Siapa yang suruh cerai sekarang? Bu Siska menggeleng. Perceraian itu mahal dan ribet kalau kamu belum siap amunisinya. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah audit keuangan dan peran. Audit? Iya, audit. Tegas Bu Siska. Dia menantangmu kan? Dia bilang kalau kamu nggak ikhlas ngurus rumah, nggak usah kerja sekalian? Dia menuntut kamu jadi istri tradisional yang penurut. Rania mengangguk. Maka jadilah istri tradisional seperti yang dia minta, kata Bu Siska dengan senyum penuh arti yang membuat bulu kuduk Rania meremang. Istri tradisional itu tugasnya di rumah. Dia tidak pusing mikirin bayar listrik, tidak pusing mikirin cicilan mobil, tidak pusing mikirin SPP sekolah internasional. Itu tugas kepala keluarga. Tugas suami. Rania mulai menangkap arah pembicaraan ini. Tapi Bu, gaji Mas Bayu kecil. Nggak akan cukup buat bayar semua itu. Itu bukan urusanmu. Potong Bu Siska cepat. Itu urusan dia sebagai laki-laki yang mengaku imam dan kepala keluarga. Kamu selama ini menjadi penyelamat dia, menutupi ketidakmampuannya dengan gajimu, sehingga dia merasa hebat. Dia merasa gajinya cukup karena kamu yang menambal sisanya. Dia tidak pernah merasakan konsekuensi dari gaya hidupnya sendiri. Bu Siska mengambil serbet dan pulpen dari tasnya, lalu menuliskan sesuatu. Strateginya begini, Rania. Mulai hari ini, lakukan malicious compliance, atau kepatuhan yang mematikan. Dia bilang kamu jangan banyak alasan capek karena kerja? Berhenti mengeluh. Tapi berhenti juga mensubsidi. Katakan padanya, Mas, aku sadar omonganmu benar. Kodrat istri itu menurut suami. Jadi, uang gajiku akan kutabung semua untuk masa depan anak-anak, supaya aku tidak sombong seperti katamu. Untuk urusan rumah tangga, tagihan, dan makan, aku serahkan sepenuhnya ke kamu sebagai kepala keluarga yang terhormat. Rania menelan ludah. Dia bakal marah besar. Bu, cicilan Pajero itu 7 juta. Gajinya cuma 6 juta. Biarkan dia marah. Biarkan dia panik. Ujar Bu Siska dingin. Kamu harus tega. Kalau dia tidak sanggup bayar, biarkan mobil itu ditarik leasing. Biarkan listrik rumah padam. Biarkan dia yang menghadapi debt collector. Kamu harus membiarkan dia menabrak tembok realitas supaya dia sadar bahwa selama ini dia berdiri di atas punggungmu, bukan di atas kakinya sendiri. Rania membayangkan skenario itu. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa puas yang menjalar di dadanya. Tapi makan anak-anak gimana, Bu? Tanya Rania khawatir. Kamu tetap pegang uangmu. Kalau listrik mati, ajak anak-anak nginep di hotel atau rumah orang tuamu. Kalau nggak ada makanan di meja karena dia nggak kasih uang belanja, kamu beli makanan matang buat kamu dan anak-anak saja. Makan di kamar. Jangan kasih dia sesendok pun.
Biar dia makan gengsinya sendiri. Bu Siska menggenggam tangan Rania erat. Rania, dengar saya. Suami itu partner. Bukan anak sulungmu yang harus kamu asuh. Kalau dia mau dianggap raja, dia harus punya harta kerajaan, bukan memeras rakyatnya. Kembalikan semua tagihan ke kepala keluarga. Jadilah wanita lemah lembut yang dia inginkan. Kalau dia tanya kenapa nggak bayar listrik, jawab dengan manis. Aduh mas, aku kan cuma perempuan. Aku nggak ngerti cari uang, kan kamu yang laki-laki hebat. Rania tertawa kecil. Tawa pertama yang keluar dari mulutnya sejak semalam. Logika Bu Siska begitu brutal tapi begitu masuk akal. Terima kasih, Bu Siska. Aku paham sekarang. Ucap Rania dengan mata yang mulai berbinar. Bukan binar air mata, tapi binar perlawanan. Bagus. Bu Siska tersenyum puas dan memberi isyarat pada pelayan untuk meminta bon. Habiskan sushimu. Kamu butuh tenaga. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, kamu yang pegang kendali. Ingat, jangan pernah terlihat emosi lagi di depan dia. Senyum, sopan, tapi matikan keran uangmu serapat-rapatnya. Siang itu, Rania kembali ke kantor dengan langkah yang jauh lebih ringan. Dia tidak sabar menunggu akhir bulan. Amplop-amplop tagihan yang biasanya dia robek dan dia bayar via autodebit, kini akan dia kumpulkan dengan rapi. Dia akan memberikannya sebagai hadiah. Kehormatan bagi sang suami yang merasa dirinya raja. Malam itu, Rania pulang dengan rencana besar di kepalanya. Roda nasib Bayu sedang berputar menuju kehancuran, dan Bayu sama sekali tidak menyadarinya karena dia terlalu sibuk dengan egonya yang setinggi langit. Rania sudah siap menjadi istri tradisional yang sesungguhnya. Sepulang dari makan siang bersama Bu Siska, ada sesuatu yang berubah secara fundamental di dalam diri Rania. Perubahan itu tidak kasat mata seperti potongan rambut baru atau gaya berpakaian yang berbeda, melainkan perubahan pada aura dan tatapan matanya. Jika biasanya Rania pulang ke rumah dengan langkah terburu-buru, penuh kecemasan memikirkan menu makan malam atau cucian yang belum kering, sore itu langkahnya tenang, terukur, dan santai. Dia mampir sebentar ke sebuah restoran keluarga favorit anak-anaknya. Di sana, dia memesan 2 porsi bento lengkap dengan sup miso dan salad, serta 1 porsi sushi premium untuk dirinya sendiri. Tidak ada porsi untuk Bayu. Rania ingat betul kata-kata Bu Siska. Biarkan dia makan gengsinya sendiri. Rania juga mampir ke sebuah laundry kiloan premium yang letaknya tak jauh dari komplek perumahan. Dia membuat kesepakaan langganan bulanan untuk layanan cuci setrika, khusus untuk pakaian wanita dan seragam anak-anak. Ketika mobil Pajero putih itu memasuki garasi rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Langit mulai temaram. Rania mematikan mesin, mengambil bungkusan makanan, dan melenggang masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, pemandangan klasik kembali tersaji. Bayu sudah pulang, duduk di sofa dengan kaki di atas meja, menonton berita sore. Asap rokok mengepul tipis di sekitarnya, menambah pengap ruangan ber-AC itu. Melihat Rania pulang, Bayu menoleh sedikit, berharap melihat kantong belanjaan pasar atau setidaknya aroma masakan yang akan segera tercium dari dapur. Assalamualaikum, ucap Rania datar, tanpa senyum, tanpa nada manja yang biasanya dia gunakan untuk mencari perhatian suaminya. Waalaikumsalam, jawab Bayu tanpa mengalihkan pandangan dari TV. Tumben jam segini sudah sampai. Masak apa hari ini? Aku lagi pengen sayur asem sama ikan asin. Ran. Tadi siang di kantor makan nasi padang. Jadi enek. Rania tidak langsung menjawab. Dia meletakkan bungkusan makanan di meja makan, lalu memanggil anak-anak yang sedang bermain di kamar. Kakak, adek, ayo makan dulu. Ibu belikan bento kesukaan kalian, seru Rania. Kedua anaknya langsung berlarian keluar dengan wajah sumringah. Bayu mengernyitkan dahi. Dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju meja makan, melongo ke dalam kantong plastik yang dibawa Rania. Dia melihat 3 kotak makanan. 1 sushi, 2 bento. Tidak ada jatah untuknya. Loh, Ran? Punyaku mana? Tanya Bayu bingung. Kok cuma 3? Kamu lupa beli buat aku. Rania duduk dengan anggun, membuka sumpitnya, lalu menatap Bayu dengan tatapan polos yang dibuat-buat. Oh, Mas Bayu lapar?
Maaf ya Mas. Aku nggak masak hari ini. Aku juga nggak beli buat Mas. Soalnya kemarin Mas bilang aku nggak boleh banyak alasan capek. Jadi, supaya aku nggak capek dan nggak ngeluh, aku memutuskan untuk berhenti masak. Aku mau istirahat total sepulang kerja, sesuai keinginanmu supaya aku nggak jadi istri yang banyak mengeluh. Rahang Bayu jatuh. Dia menatap istrinya tak percaya. Maksud kamu apa? Terus aku makan apa? Ya terserah Mas dong. Jawab Rania sambil mencelupkan sushi ke dalam kecap asin. Mas kan laki-laki dewasa, kepala keluarga. Pasti bisa cari makan sendiri. Di depan komplek banyak warung. Atau Mas bisa pesan ojek online. Aku lagi menghemat tenaga. Mas, biar nanti kalau Mas minta tolong atau apa. Aku nggak alasan sakit pinggang lagi. Kan Mas nggak suka kalau aku ngeluh. Bayu terdiam. Wajahnya memerah menahan amarah. Namun, dia bingung harus marah karena apa. Rania menggunakan logika Bayu sendiri untuk menyerangnya. Bayu mendengus kasar. Gengsinya terlalu tinggi untuk memohon. Ya sudah kalau nggak mau belikan. Pelit amat sama suami. Awas ya nanti kalau kamu minta tolong antarin anak-anak. Ancam Bayu sambil kembali ke sofa. Dia mengambil ponselnya dan memesan mie ayam dengan saldo dompet digital yang tinggal sedikit. Keesokan harinya, transformasi itu semakin nyata. Pagi-pagi buta, tidak ada lagi bunyi kompor. Rania bangun jam 5, mandi dengan tenang, lalu membangunkan anak-anak. Sarapan pagi itu adalah roti gandum dan susu yang praktis. Saat Bayu bangun jam 6 dan mencari kopi, meja makan kosong. Tidak ada kopi, tidak ada nasi goreng. Rania sedang duduk santai membaca majalah sambil menunggu anak-anak selesai memakai sepatu. Ran, kopi mana? Teriak Bayu dari dapur. Bikin sendiri, Mas. Air panas ada di dispenser. Kopi ada di toples. Tanganku lagi pakai hand cream. Lengket kalau buat nyendok gula. Sahut Rania dari ruang tamu. Bayu menggerutu panjang lebar. Membanting sendok ke gelas. Menciptakan keributan kecil di pagi hari. Istri macam apa ini? Bikin kopi saja nggak mau. Durhaka kamu lama-lama, Ran. Rania hanya tersenyum tipis mendengar kata, durhaka. Itu lagi. Kata itu sudah kehilangan taringnya. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Tumpukan pakaian kotor Bayu sudah menggunung di keranjang cucian kamar mandi. Biasanya, Rania akan mencucinya setiap 2 hari sekali. Namun, keranjang itu kini meluap. Kemeja kerja Bayu yang biasa dia pakai hari Kamis belum dicuci. Celana bahannya kusut masai. Bayu, yang sedang buru-buru mau berangkat kerja, mengobrak-abrik lemari pakaiannya. Kosong. Semua kemeja favoritnya kotor. Rania, baju kerjaku kok belum ada yang disetrika. Kamu ngapain aja sih di rumah? Bentak Bayu sambil keluar kamar hanya mengenakan kaos dalam. Rania sedang merapikan tas sekolah anak-anak. Dia menunjuk ke sudut ruang tamu. Di sana ada tumpukan pakaian yang sudah rapi, terbungkus plastik laundry wangi, dan dilipat sempurna. Tapi itu hanya pakaian Rania dan anak-anak. Baju aku dan anak-anak sudah bersih. Mas, ada di situ. Jawab Rania santai. Bukan baju kalian. Bajuku. Seru Bayu frustrasi. Oh, baju Mas? Masih di keranjang kotor tuh. Jawab Rania tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kenapa nggak dicuci sekalian? Kamu kan nyuci baju. Siapa bilang aku nyuci? Rania menatap suaminya tajam. Aku pakai jasa laundry kiloan. Mas, aku bayar pakai uang gajiku sendiri. Karena Mas bilang uang gajiku itu cuma buat lipstik. Ya sudah aku pakai buat lipstik, gaya hidupku dan anak-anak, yaitu laundry. Kalau baju Mas mau dicuciin juga, Mas harus bayar sendiri ke tukang laundrynya. Atau Mas cuci sendiri pakai tangan. Ingat kan? Ibunya Mas dulu nyuci di sungai buat 5 anak tanpa ngeluh. Masa Mas nyuci baju sendiri buat 1 orang saja nggak bisa? Bayu seperti ditampar bolak-balik. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Dia tidak punya uang tunai untuk bayar laundry express pagi ini. Kamu benar-benar keterlaluan ya sekarang. Berubah kamu, Ran. Dulu kamu nggak begini. Bayu menunjuk-nunjuk wajah Rania. Aku berubah karena Mas yang minta.
Potong Rania dingin. Mas minta istri yang penurut dan gak banyak ngeluh capek. Inilah aku. Aku nggak ngeluh capek lagi kan? Karena aku memangkas semua pekerjaan yang bikin aku capek. Termasuk mengurus keperluan Mas yang sebenarnya Mas bisa lakukan sendiri. Selamat menikmati kemandirian, suamiku. Pagi itu, Bayu berangkat kerja dengan memakai kemeja batik lama yang warnanya sudah agak pudar dan bau apek lemari karena sudah lama tidak dipakai. Dia membanting pintu mobil yang cicilannya dibayar Rania, dengan penuh emosi. Rania melihat kepergian suaminya dari jendela dengan tatapan puas. Di kantor, Rania merasa jauh lebih segar. Beban fisiknya berkurang drastis. Dia menyewa seorang art harian bernama Mbok Nah yang datang jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Tugas Mbok Nah spesifik, menyapu, mengepel, mencuci piring, hanya piring yang ada di wastafel saat itu, dan membersihkan kamar mandi. Rania memberi instruksi tegas. Mbok, kalau ada baju Pak Bayu berserakan, biarkan saja. Jangan dicuci, jangan dilipat. Taruh saja di atas kasurnya. Kalau ada piring kotor bekas Pak Bayu makan malam yang belum dicuci, biarkan saja di meja. Jangan disentuh. Mbok Nah awalnya bingung, tapi karena Rania membayar mahal, dia menurut saja. Malam harinya, ketika Bayu pulang, dia menemukan rumah bersih, lantai kinclong. Tapi ketika masuk kamar, dia menemukan gundukan baju kotornya sendiri di atas tempat tidur. Tepat di sisi tempat dia tidur. Piring bekas mie ayamnya semalam juga masih tergeletak di meja makan, dikerubungi semut. Rania, ini kenapa piring gak dicuci? Teriak Bayu. Rania yang sedang maskeran sambil membaca buku di kamar anak-anak menyahut. Mbok Nah cuma aku bayar buat bersihin bekas aku dan anak-anak, Mas. Bekas Mas. Silakan bersihkan sendiri. Kan Mas, Raja, di rumah ini, masa Raja nggak punya uang buat sewa pembantu sendiri? Bayu kehabisan kata-kata. Dia merasa dipermainkan. Tapi setiap argumen yang dia keluarkan selalu dipatahkan Rania dengan mengutip kata-katanya sendiri di masa lalu. Senjata makan tuan. Bayu merasa asing di rumahnya sendiri. Istrinya yang dulu hangat dan melayani, kini berubah menjadi patung es yang cantik tapi tak tersentuh. Bayu ingin marah, ingin menggebrak meja lagi, tapi dia sadar meja itu bersih karena uang Rania. Hatinya panas, tapi dia yakin ini hanya fase, ngambek, Rania yang akan berlalu. Dia tidak tahu, badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai di akhir bulan. Hari berganti minggu, dan akhir bulan pun tiba. Suasana di rumah Rania dan Bayu seperti langit mendung yang menyimpan petir. Rania tetap pada pendiriannya, tidak melayani, tidak memasak untuk Bayu, dan tidak mengeluh. Bayu bertahan dengan ego tingginya, makan di luar dengan uang pas-pasan, mencuci baju seadanya, seringkali hanya dikucek air dan dijemur tanpa disetrika, dan tidur memunggungi Rania setiap malam. Biasanya, tanggal 25 adalah hari di mana notifikasi SMS banking Rania berbunyi bertalu-talu. Ping! Debit cicilan rumah. Ping! Debit cicilan mobil. Ping! Debit kartu kredit. Tapi bulan ini, ponsel Rania sunyi. 3 hari sebelumnya, Rania sudah pergi ke bank. Dia mencabut semua surat kuasa debit otomatis dari rekening gajinya. Dia juga memindahkan sebagian besar tabungannya ke rekening deposito yang tidak bisa diakses sembarangan. Sisa gajinya dia tarik tunai dalam jumlah besar. Lalu dia masukkan ke dalam brankas kecil di kantornya. Malam itu, tanggal 1, adalah hari penentuan. Rania pulang kerja lebih awal. Dia mampir ke toko alat tulis, membeli 1 pak amplop coklat besar dan spidol merah tebal. Sesampainya di rumah, Rania duduk di meja makan. Anak-anak sudah tidur. Dia mengeluarkan tumpukan tagihan fisik yang sudah dia cetak dari email atau dia minta kirim via pos. Dengan teliti, Rania memasukkan setiap tagihan ke dalam amplop terpisah. Amplop 1, tagihan listrik air, Rp1.500.000, karena pemakaian AC yang boros oleh Bayu. Amplop 2, SPP Sekolah Internasional Kakak Adek biaya catering, Rp8 juta. Amplop 3, cicilan KPR rumah, Rp8.500.000. Amplop 4, cicilan Pajero Sport, Rp7.200.000. Amplop 5,
Belanja bulanan kebutuhan dapur, 4 juta rupiah, estimasi. Amplop 6. Iuran keamanan kebersihan lingkungan, 500 ribu rupiah. Rania menumpuk ke-6 amplop tebal itu di tengah meja makan, tepat di tempat biasa piring makan Bayu berada. Dia duduk manis menunggu suaminya pulang, ditemani secangkir teh hangat yang uapnya mengepul lembut. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen di mana dia akan memulangkan tanggung jawab ke tempat yang seharusnya. Pukul 8 malam, pintu terbuka. Bayu masuk dengan wajah lelah. Motor bututnya, yang terpaksa dia pakai karena bensin Pajero habis dan Rania menolak mengisinya, mogok di jalan tadi sore. Bajunya bau asap knalpot dan keringat. Capek banget hari ini, keluh Bayu secara refleks. Lalu dia sadar Rania sedang duduk menatapnya. Dia buru-buru menegakkan badan, menjaga gengsi. Sudah pulang, Ran? Sudah, Mas. Duduk sini sebentar. Ada yang mau aku bicarakan, kata Rania lembut. Sangat lembut. Sampai-sampai Bayu merasa curiga. Bayu duduk di hadapan Rania. Matanya langsung tertuju pada tumpukan amplop coklat di meja. Apa ini? Hadiah? Tanyanya dengan nada sedikit berharap. Mungkin Rania sudah sadar dan memberinya uang tunai. Rania tersenyum manis. Bisa dibilang begitu. Ini adalah hadiah penobatanmu, Mas. Penobatan apa? Bayu mengernyit. Tangannya meraih amplop paling atas. Penobatan sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Jawab Rania tenang. Mas ingatkan, waktu Mas gebrak meja itu, Mas bilang perempuan kerja itu biasa. Jangan sombong, jangan banyak alasan. Mas juga bilang kalau aku harus nurut sama Mas sebagai imam. Bayu mengangguk ragu. Egonya mulai tergelitik senang. Iya, memang begitu seharusnya. Kamu sudah sadar. Sangat sadar, Mas. Aku merenung panjang. Ternyata selama ini aku salah. Aku terlalu dominan. Aku mengambil alih tugas Mas sebagai penyedia nafkah, sehingga Mas merasa tidak dihargai. Aku minta maaf ya, Mas. Dada Bayu membusung. Ini yang dia tunggu-tunggu. Pengakuan kalah dari istrinya. Nah, gitu dong. Bagus kalau kamu sadar. Suami itu memang harus dihormati. Jadi, ini apa? Karena aku ingin menghormati Mas sebagai satu-satunya nahkoda di kapal ini, maka mulai bulan ini, aku menyerahkan seluruh kendali keuangan keluarga kepadamu. Gajiku, sesuai saran Mas agar aku tidak sombong, sudah kuamankan untuk tabungan masa depan anak-anak. Sepeser pun tidak akan aku gunakan untuk operasional rumah ini lagi. Karena kata Mas, istri itu tugasnya di rumah, melayani, dan menerima nafkah. Bukan mencari nafkah. Rania mendorong tumpukan amplop itu ke arah Bayu. Silakan, Mas. Itu semua tagihan bulan ini yang harus dibayar besok dan lusa. Sebagai kepala keluarga yang ingin dihargai, aku yakin Mas sanggup menyelesaikannya. Bayu membuka amplop pertama dengan tangan gemetar. Tagihan listrik. 1,5 juta. Matanya melotot. Kok mahal banget? Biasanya cuma 500 ribu. Itu karena Mas kalau tidur AC-nya 16 derajat dan lupa dimatikan kalau berangkat kerja. Dulu aku yang nambahin kekurangannya diam-diam. Sekarang, itu murni tagihannya. Jelas Rania santai. Bayu buru-buru membuka amplop kedua. SPP sekolah. 8 juta. Wajahnya mulai pucat. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Dia membuka amplop ketiga. Cicilan rumah. 8,5 juta. Tangan Bayu mulai berkeringat basah. Napasnya mulai pendek. Amplop keempat. Pajero. 7.200.000. Bayu melempar amplop itu ke meja. Matanya menatap Rania dengan horor. Rania. Kamu gila ya? Ini totalnya berapa? Total semuanya sekitar 29.700.000 rupiah. Mas. Belum termasuk uang bensin Mas dan uang rokok. Jawab Rania, hafal di luar kepala. 29 juta? Pekik Bayu. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan malam. Kamu pikir aku punya uang dari mana? Gajiku cuma 6 juta. Rania. 6 juta.
Loh, Rania memasang wajah kaget yang dibuat-buat. Katanya perempuan kerja itu biasa? Katanya uangku nggak penting? Berarti selama ini Mas merasa mampu dong menanggung gaya hidup kita? Mas kan yang mau tinggal di komplek elit ini? Mas kan yang mau anak-anak sekolah di internasional biar bisa pamer ke teman kantor? Mas kan yang maksa beli Pajero supaya kelihatan gagah? Ya tapi kan biasanya kamu yang bayar. Bantah Bayu panik. Itu dulu, Mas. Waktu aku masih jadi istri yang sombong. Sekarang aku sudah tobat. Aku mau jadi istri penurut. Uangku adalah uangku. Kewajiban nafkah adalah kewajiban suami. Itu hukum agama dan negara kan, Mas? Rania memojokkan Bayu dengan telak. Tapi nggak begini caranya. Ran, kita bisa bangkrut. Rumah ini bisa disita. Mobil bisa ditarik. Bayu berdiri, mulai panik. Mondar-mandir di ruang makan sambil menjambak rambutnya sendiri. Ya kalau Mas nggak sanggup, kita turunkan standar hidup, kata Rania dingin. Jual Pajeronya, ganti motor bebek, pindahkan anak-anak ke sekolah negeri biasa. Jual rumah ini, kita ngontrak di pinggiran kota yang murah. Gimana? Mas siap kehilangan muka di depan teman-teman Mas? Siap diejek keluarga besar karena ternyata Mas nggak mampu? Kata-kata itu menusuk tepat di jantung harga diri Bayu. Kehilangan muka adalah mimpi buruk terbesarnya. Dia membayangkan wajah teman-temannya yang akan menertawakannya jika tahu mobil mewahnya ditarik leasing. Kamu sengaja ya mau menghancurkan aku. Tuduh Bayu dengan suara bergetar. Aku tidak menghancurkanmu, Mas. Aku hanya mengembalikan tanggung jawabmu. Inilah harga dari sebuah gengsi yang selama ini Mas pelihara. Mas ingin dianggap raja? Maka bayarlah upeti kerajaannya. Jangan cuma mau duduk di singgasana tapi makan dari keringat permaisuri. Rania berdiri, merapikan kursi makannya. Semua amplop itu jatuh tempo tanggal 5. Sekarang tanggal 1. Mas punya waktu 4 hari untuk mencari uangnya. Entah mau lembur, mau cari kerja tambahan, atau mau jual koleksi burung kicau Mas, terserah. Yang jelas, aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun. Ran, tolonglah, gajiku nggak cukup. Suara Bayu berubah memelas. Arogansinya lenyap seketika digantikan keputusasaan. Itu bukan masalahku lagi, Mas. Itu masalah kepala keluarga. Ucap Rania menutup pembicaraan. Dia berbalik badan dan berjalan menuju kamar anak-anak, mengunci pintu dari dalam. Meninggalkan Bayu sendirian di ruang makan yang remang-remang. Dikelilingi oleh amplop-amplop tagihan yang kini tampak seperti monster yang siap menelannya hidup-hidup. Bayu terduduk lemas di kursi, menatap angka-angka nominal itu dengan pandangan nanar. Kepalanya pusing 7 keliling. Dia baru sadar, selama ini dia hidup dalam gelembung ilusi yang ditiup oleh istrinya, dan malam ini, gelembung itu pecah berkeping-keping. Malam itu, ruang makan keluarga Rania terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah suhu pendingin ruangan turun drastis hingga ke titik beku. Di atas meja kayu jati yang kokoh, 6 amplop coklat tergeletak diam. Namun bagi Bayu, benda-benda itu memancarkan aura mengerikan yang lebih menakutkan daripada hantu manapun yang pernah ia dengar dalam cerita horor. Angka, 29.700.000 rupiah, terus berdengung di telinganya seperti tawon yang marah, menyengat kesadarannya berulang kali tanpa ampun. Bayu menatap amplop-amplop itu dengan mata nanar. Tangannya gemetar hebat bukan karena kedinginan, melainkan karena guncangan batin yang luar biasa dahsyat. Bayu mencoba menelan ludahnya, tetapi tenggorokannya terasa kering kerontang seakan dipenuhi pasir. Dia melirik ke arah pintu kamar tidur utama yang kini tertutup rapat. Rania, istrinya yang biasanya lembut dan selalu siap membantunya, kini berada di balik pintu itu, meninggalkannya sendirian menghadapi kenyataan pahit yang selama ini dia sangkal. Bayu merasa dikhianati. Tetapi di sudut hati kecilnya yang paling dalam, dia tahu bahwa dia tidak punya landasan moral untuk menuntut. Bukankah dia sendiri yang meminta Rania untuk tidak sombong? Bukankah dia yang berteriak lantang bahwa tugas istri hanyalah di rumah dan menurut pada suami? Kini, Rania benar-benar menurut. Istrinya itu benar-benar menyerahkan segalanya ke pundaknya. Dan ternyata, pundaknya tidak sekuat yang dia bayangkan. Gila. Rania benar-benar gila. Gumam Bayu pada dirinya sendiri, suaranya parau.
Dia mengambil kembali amplop tagihan cicilan mobil Pajero Sport itu. 7.200.000. Gaji bulanannya saja hanya 6.100.000 rupiah. Itu pun sudah termasuk uang makan dan transport. Bagaimana mungkin dia bisa membayar satu cicilan mobil saja? Apalagi ditambah cicilan rumah dan biaya sekolah anak-anak yang selangit itu? Kepanikan mulai merayap naik dari perut ke dada, mencekik napasnya. Bayu berdiri, mondar-mandir di ruang tengah yang luas itu. Dia melihat sekeliling rumah mewahnya. Lampu kristal di ruang tamu, sofa kulit asli yang empuk, televisi layar datar berukuran 60 inci yang baru dibelinya tahun lalu, tentu saja dengan kartu kredit Rania. Semua kemewahan ini, semua simbol status yang selama ini dia banggakan di depan teman-temannya, tiba-tiba terasa seperti jerat yang siap mencekik lehernya. Selama ini dia merasa hebat karena bisa tinggal di sini, bisa menyetir mobil gagah itu ke kantor, bisa memamerkan foto liburan keluarga di media sosial. Dia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa fondasi dari semua kemewahan itu bukanlah dompetnya, melainkan dompet istrinya yang kini tertutup rapat. Bayu mencoba mencari celah. Otaknya berputar keras mencari jalan keluar tanpa harus merendahkan harga dirinya di depan Rania. Pasti Rania cuma menggertak, pikirnya. Mana mungkin dia tega membiarkan anak-anaknya terlantar? Mana mungkin dia membiarkan rumah ini disita bank? Ini pasti cuma drama sesaat karena dia lagi datang bulan atau lagi emosi saja. Besok pagi pasti dia bayar. Dengan keyakinan semu itu, Bayu mencoba menenangkan dirinya. Dia pergi ke dapur, menyeduh kopi instan sachet, karena kopi bubuk premium langganan Rania sudah habis dan Rania tidak membelinya lagi. Bayu duduk kembali di sofa, menyalakan televisi, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, tayangan komedi di layar kaca sama sekali tidak lucu baginya malam ini. Pikirannya terus melayang ke tanggal 5, tanggal jatuh tempo semua tagihan itu. Keesokan paginya, Bayu bangun dengan kepala pening. Dia berharap menemukan sarapan di meja atau setidaknya senyum Rania yang mengatakan bahwa, prank, ini sudah berakhir. Namun, harapan itu hancur seketika saat dia melihat meja makan kosong melompong. Rania sudah berangkat kerja lebih pagi bersama anak-anak, meninggalkan rumah dalam keadaan sunyi. Di meja makan, amplop-amplop itu masih ada di posisi yang sama, seolah mengejek ketidakmampuan Bayu. Bayu berangkat ke kantor dengan perasaan kacau. Sepanjang perjalanan di atas motor lamanya, karena bensin Pajero benar-benar kering kerontang, dia memikirkan strategi. Sesampainya di kantor, Bayu tidak bisa fokus bekerja. Dia ditegur atasan 2 kali karena melamun saat rapat pagi. Saat jam istirahat makan siang, Bayu tidak ikut teman-temannya makan di kantin. Dia memilih duduk di pojok musala kantor, membuka aplikasi kalkulator di ponselnya, menghitung aset yang dia miliki. Tabungan pribadinya hanya ada 3 juta rupiah. Itu uang rahasia yang dia simpan untuk modifikasi motor atau beli hobi burung kicau. 3 juta. Sangat jauh dari 29 juta. Bayu mengusap wajahnya kasar. Dia mencoba menghubungi Rania lewat pesan WhatsApp. Ran, jangan bercanda dong. Ini tagihan gimana? Masa aku yang bayar semua? Kamu kan tahu gajiku berapa. Tolonglah, jangan kayak anak kecil ngambeknya. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Tidak ada balasan. Centang 2 biru sudah terlihat. Artinya Rania sudah membacanya, tapi dia memilih mengabaikannya. Bayu semakin panik. Dia mencoba menelpon. Tidak diangkat. Ditolak. Malam harinya, saat Rania pulang, Bayu langsung menghadangnya di ruang tamu. Wajah Bayu merah padam, campuran antara marah dan malu. Kamu sengaja ya bikin aku jantungan. Semprot Bayu tanpa basa-basi. Aku chat nggak dibales. Telepon direject. Kamu istri durhaka beneran ya sekarang. Rania menatap suaminya dengan tenang. Sangat tenang sampai membuat nyali Bayu sedikit ciut. Dia meletakkan tas kerjanya perlahan, lalu duduk di sofa. Mas, aku sedang bekerja tadi. Aku profesional. Dan soal chat mas, aku rasa nggak ada yang perlu dibahas. Amplop-amplop itu sudah jelas isinya. Jelas apanya? Teriak Bayu frustrasi. Aku nggak punya uang segitu. Rania, kamu mau bunuh aku pelan-pelan hah? Kamu kan gajinya besar. Kenapa tiba-tiba pelit begini? Loh,
Rania mengangkat alisnya, menatap Bayu dengan tatapan heran yang dibuat-buat. Mas lupa? Mas sendiri yang bilang perempuan kerja itu biasa saja. Mas bilang jangan sombong. Berarti, uangku itu posisinya hanya uang bantu, bukan uang utama. Kewajiban nafkah utama ada di kamu, Mas. Itu hukum agama, itu hukum negara, dan itu hukum adat kita. Kalau kamu sebagai nahkoda tidak sanggup membiayai perjalanan kapal ini, kenapa kamu berani-beraninya mengambil gaya hidup setinggi langit ini? Tapi kan kita suami istri, harusnya saling bantu. Bayu mencoba menggunakan kartu kerjasama yang dulu selalu dia tolak saat Rania minta tolong urusan rumah tangga. Rania tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris. Lucu ya, Mas. Waktu aku minta tolong cuci piring karena aku capek cari nafkah, Mas bilang, itu tugas istri, jangan hitung-hitungan. Sekarang giliran aku minta Mas bayar tagihan yang memang kewajiban Mas. Mas teriak, saling bantu. Standar ganda sekali kamu, Mas. Rania berdiri, mendekati wajah suaminya. Dengar baik-baik, Mas. Kalau kamu nggak sanggup bayar gaya hidup ini, mobil mewah itu, sekolah internasional itu, rumah besar ini, berarti kita harus turunkan standar. Jual Pajero itu. Pindahkan anak-anak ke SD negeri. Kita jual rumah ini dan pindah ke kontrakan petak. Sederhana kan? Mas gengsi. Wajah Bayu pucat pasi mendengar kata kontrakan petak dan SD negeri. Dia membayangkan bagaimana reaksi teman-teman kantornya yang selama ini mengaguminya. Dia membayangkan tatapan merendahkan dari saudara-saudaranya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Harga dirinya terlalu tinggi untuk jatuh sekeras itu. Enggak bisa. Tolak Bayu keras kepala. Mobil itu kebanggaanku. Anak-anak harus sekolah bagus. Kamu jangan ngawur. Kalau begitu, cari uangnya. Tantang Rania dingin. Buktikan kamu laki-laki yang pantas dihormati. Buktikan kamu kepala keluarga yang mampu. Bukan cuma benalu yang bersembunyi di balik ketiak istri. Aku kasih waktu sampai tanggal 5. Kalau belum lunas, biarkan konsekuensinya berjalan. Rania melenggang pergi ke kamar, meninggalkan Bayu yang terpaku. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur sama sekali. Otaknya buntu. Dia mencoba meminjam uang ke teman dekatnya lewat telepon, tapi nihil. Siapa yang mau meminjamkan uang 30 juta dalam waktu singkat? Dia mencoba mengajukan pinjaman online, pinjol, tapi limitnya hanya 2 juta karena gaji pokoknya kecil. Tanggal 5 pun tiba. Tagihan gagal terbayar. Ponsel Bayu mulai berdering oleh nomor-nomor tak dikenal. Debt collector kartu kredit, yang dulu dipakai Bayu untuk beli elektronik atas nama dirinya tapi dibayar Rania, mulai menagih. Pihak leasing mobil mulai mengirim pesan peringatan. Bayu mematikan ponselnya karena takut. Dia merasa diteror di rumahnya sendiri. Rania melihat kepanikan suaminya dengan hati yang membatu. Dulu, dia pasti sudah turun tangan, membereskan kekacauan ini dalam sekejap dengan 1 kali transfer. Tapi kali ini, dia menahan diri. Dia melihat Bayu mulai menjual barang-barang pribadinya. Jam tangan branded, hadiah ulang tahun dari Rania, dijual murah di forum jual beli. Koleksi burung kicaunya dijual ke tetangga dengan harga miring. Namun, uang yang terkumpul hanya cukup untuk membayar tagihan listrik agar rumah tidak gelap gulita. Sisa tagihan yang puluhan juta itu masih menganga lebar. Bayu mulai sering marah-marah sendiri, membentak anak-anak tanpa alasan, dan menyalahkan Rania setiap ada kesempatan. Tapi Rania tetap bergeming. Dia melindungi anak-anaknya di dalam kamar, membiarkan Bayu terbakar oleh api yang dia nyalakan sendiri. Kepanikan sang raja kini telah mencapai puncaknya. Namun dia masih terlalu sombong untuk menyerah dan meminta maaf dengan tulus. Dia masih merasa berhak, masih merasa Rania lah yang salah. Dan sikap itulah yang akan membawanya ke jurang yang lebih dalam lagi. 2 bulan telah berlalu sejak Rania memutus aliran dana untuk kebutuhan rumah tangga. Suasana di rumah itu kini benar-benar seperti neraka dunia bagi Bayu. Sementara Rania hidup dalam gelembung ketenangan yang dia ciptakan sendiri. Eskalasi masalah finansial yang dihadapi Bayu bukan lagi sekadar ancaman lewat telepon,
melainkan sudah menjadi teror nyata yang menghantui setiap langkahnya. Pagi itu di kantor Bayu, suasana sedang ramai. Para karyawan sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sesekali bercanda di sela-sela mengetik laporan. Bayu duduk di mejanya dengan wajah kusut. Dia sudah 2 bulan ini makan mie instan cup setiap siang demi menghemat uang. Tubuhnya terlihat lebih kurus, bukan karena diet sehat, tapi karena stres dan kurang gizi. Baju kemejanya terlihat lusuh karena dia mencucinya asal-asalan dan menyetrikanya dengan malas. Teman-temannya mulai berbisik-bisik di belakangnya, bertanya-tanya kenapa Bayu yang dulu perlente kini terlihat seperti orang yang dikejar hantu. Tiba-tiba, resepsionis kantor memanggil lewat interkom. "Pak Bayu, ada tamu di lobi," katanya penting. Jantung Bayu berdegup kencang. Firasat buruk menyergapnya. Dengan langkah gemetar, dia berjalan menuju lobi. Di sana, 2 orang berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar sudah menunggunya. Mereka bukan tamu biasa. Mereka adalah tim penagih lapangan dari perusahaan leasing mobil. "Bapak Bayu Prasetyo?" tanya salah satu pria itu dengan suara berat yang menggelegar di lobi yang hening. "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya, Pak?" cicit Bayu pelan, mencoba agar suaranya tidak terdengar oleh rekan-rekannya. "Kami dari pihak leasing. Mobil Pajero Sport putih dengan nomor polisi B1234XYZ sudah menunggak cicilan 2 bulan. Kami sudah kirim surat peringatan ke rumah tapi tidak ada respon. Sesuai prosedur, hari ini kami harus menarik unit tersebut jika Bapak tidak bisa melunasi tunggakan beserta dendanya sekarang juga," ujar pria itu tegas, sambil menyodorkan surat tugas penarikan. Wajah Bayu pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Lobi kantor itu adalah tempat umum. Banyak orang lalu lalang. Satpam kantor pun mulai mendekat dengan tatapan curiga. "Pak, tolong jangan begini. Jangan di kantor. Malu saya." Mohon Bayu dengan suara berbisik, keringat dingin bercucuran di dahinya. "Nanti saya urus. Saya janji minggu depan saya bayar." "Sudah 2 bulan Bapak janji terus," bentak pria itu. Suaranya makin keras sehingga beberapa karyawan di lantai 1 menoleh. "Kami tidak butuh janji, Pak. Kami butuh bukti bayar. Kalau tidak ada uangnya sekarang, serahkan kuncinya. Mobilnya ada di parkiran kan? Kami sudah cek plat nomornya tadi." Bayu merasa dunia runtuh menimpanya. Harga dirinya sebagai orang sukses di mata teman-teman kantornya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Beberapa rekan kerjanya mulai berbisik terang-terangan, menunjuk-nunjuk ke arahnya. Tatapan mereka yang dulu kagum kini berubah menjadi tatapan kasihan bercampur jijik. "Pak Bayu ternyata banyak utangnya. Padahal gayanya selangit, ternyata kredit macet." Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Bayu lebih tajam dari sembilu. Dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca menahan malu yang amat sangat, Bayu merogoh saku celananya. Dia tidak membawa kunci mobil itu karena mobilnya ada di rumah. Tapi dia tahu dia tidak bisa mengelak lagi. Mobilnya ada di rumah. "Pak, nanti sore Bapak ambil ke rumah saja," kata Bayu lemas, menyerah. "Oke, kami pegang omongan Bapak. Kami akan tunggu di rumah Bapak jam 5 sore. Jangan coba-coba sembunyikan unitnya atau kami laporkan sebagai penggelapan," ancam debt collector itu sebelum pergi meninggalkan Bayu yang berdiri mematung di tengah lobi. Bayu ingin sekali bumi membelah dan menelannya saat itu juga. Dia kembali ke mejanya dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Belum selesai penderitaan Bayu, siang harinya ponselnya kembali berdering. Kali ini dari nomor telepon rumah. Itu nomor sekolah anak-anaknya. Bayu ragu untuk mengangkat, tapi dia takut ada apa-apa dengan anaknya. "Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bayu, orang tua dari Ananda Reza dan Rara." Suara wanita di seberang sana terdengar sopan namun tegas. Itu suara bagian administrasi keuangan sekolah internasional. "Iya, Bu. Saya sendiri," jawab Bayu lemah. "Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Kami ingin menginformasikan bahwa SPP untuk 2 bulan terakhir belum dilunasi. Selain itu, biaya catering dan field trip juga masih tertunggak. Total tunggakan sudah mencapai 25 juta rupiah. Pak, mohon maaf sekali, sesuai peraturan yayasan, jika sampai besok belum ada pembayaran,
Ananda Reza dan Rara tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah semester minggu depan, dan akses pembelajaran online-nya akan kami kunci sementara. Bayu memijat pelipisnya yang serasa mau pecah. Masalah sekolah anak ini lebih sensitif. Jika anak-anaknya dikeluarkan atau dilarang ujian, Rania pasti akan mengamuk, atau lebih parah, menertawakannya. Bu, tolong kasih kelonggaran sedikit. Saya sedang ada musibah keuangan. Bulan depan saya lunasi semua. Bayu mencoba bernegosiasi lagi, mengobrol janji kosong. Maaf Pak, kami sudah memberikan kelonggaran 1 bulan kemarin. Ini sudah masuk bulan kedua. Kami butuh kepastian hari ini atau besok paling lambat. Jika tidak, kami terpaksa mengirimkan surat peringatan resmi yang akan ditembuskan ke wali kelas dan diumumkan di portal orang tua. Bayu mematikan telepon dengan rasa putus asa yang mendalam. Dia terjebak. Dia benar-benar terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia mencoba meminjam uang lagi ke beberapa teman yang belum dia hubungi, bahkan mencoba meminjam ke koperasi kantor. Tapi karena gajinya kecil dan potongannya sudah banyak, pinjamannya ditolak. Sore itu, Bayu pulang ke rumah dengan langkah gontai. Dia tidak berani pulang cepat karena takut bertemu debt collector yang berjanji datang jam 5. Dia sengaja mampir ke warung kopi pinggir jalan, menghabiskan waktu sampai malam, berharap penagih itu sudah pergi atau Rania yang menghadapinya. Saat dia sampai di rumah pukul 8 malam, garasi rumah sudah kosong. Mobil Pajero putih kebanggaannya sudah lenyap. Rania rupanya sudah menyerahkan kuncinya kepada pihak leasing yang datang tadi sore. Bayu masuk ke dalam rumah. Rania sedang duduk santai di ruang tamu, membaca buku sambil mendengarkan musik klasik. Wajahnya tenang. Tidak ada guratan stres sedikit pun. Mobilnya sudah diambil. Tanya Bayu dengan suara serak. Sudah. Jawab Rania tanpa menoleh. Orang leasing datang jam 5. Marah-marah karena kamu nggak ada. Daripada mereka bikin keributan dan malu dilihat tetangga satu komplek. Aku kasih kuncinya. Aku tanda tangan surat serah terima penarikan barang. Lagi pula, kamu kan nggak sanggup bayar. Bayu terduduk lemas di lantai. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Mobil itu adalah simbol status utamanya. Tanpa mobil itu, dia merasa telanjang. Terus, sekolah anak-anak gimana? Tadi sekolah nelpon aku, kata Bayu pelan. Oh, ya. Sekolah juga nelpon aku, sahut Rania santai. Mereka bilang mau mengeluarkan anak-anak kalau nggak bayar besok. Karena bapak kepala keluarga nggak punya uang, aku sudah ambil keputusan. Bayu mendongak. Ada secercah harapan. Kamu bayarin. Rania tersenyum tipis dan menggeleng. Enggak. Aku sudah urus surat pindah sekolah hari ini. Mulai minggu depan, kakak dan adik pindah ke SD negeri di kelurahan sebelah. Sekolahnya gratis. Mas, enggak ada SPP. Cuma bayar seragam batik saja nanti. Jadi beban Mas sebagai kepala keluarga akan jauh lebih ringan. Sesuai kemampuan Mas. Kan? SD negeri. Bayu terbelalak kaget. Kamu gila. Anak-anak kita biasa sekolah full English, fasilitas AC, kolam renang, sekarang kamu masukin ke SD negeri pinggiran. Mau ditaruh di mana mukaku, Ran? Apa kata orang nanti? Masih mikirin kata orang. Rania menutup bukunya dengan keras. Mobil ditarik leasing, utang di mana-mana. Makan mie instan tiap hari, dan kamu masih mikirin gengsi? Sadar, Mas, kamu itu miskin. Kamu nggak mampu. Jangan paksa anak-anak hidup dalam ilusi kemewahan kalau bapaknya sendiri nggak sanggup beli beras. Bayu terdiam 1000 bahasa. Kata, miskin, yang keluar dari mulut Rania menghunjam tepat ke ulu hatinya. Rasanya sakit sekali, tapi dia tidak bisa membantah. Fakta-fakta di lapangan. Mobil hilang, tagihan menumpuk, perut lapar, adalah bukti tak terbantahkan. Kondisi rumah malam itu sangat mencekam. Bayu merasa terhina, terpojok, dan hancur. Dia melihat Rania yang kini tampak begitu berkuasa, begitu dingin. Rania yang dulu dia anggap lemah dan penurut, kini memegang kendali penuh atas hidupnya dengan cara membiarkannya hancur. Malam itu, Bayu makan malam dengan nasi putih dan kecap sisa yang ada di dapur. Sementara Rania memesan makanan online untuk dirinya dan anak-anak,
Makan di dalam kamar yang terkunci. Bayu menangis dalam diam di meja makan yang gelap karena satu lampu utamanya putus dan dia tidak punya uang untuk membeli bohlam baru. Dia mulai menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Dia telah meremehkan satu-satunya orang yang menopang hidupnya. Dan kini tiang penopang itu telah menyingkir, membiarkan bangunan egonya runtuh menimbun dirinya sendiri. Namun, bahkan di titik nadir ini, Bayu belum tahu kejutan terbesar yang disiapkan Rania. Sebuah rahasia tentang aset yang akan membuatnya benar-benar kehilangan tempat berpijak. Langit di luar rumah sudah gelap pekat. Sepekat nasib yang kini sedang dijalani oleh Bayu. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana suram di dalam rumah mewah yang kini terasa seperti penjara bagi laki-laki itu. Lampu ruang tengah yang biasanya terang benderang kini hanya menyala sebagian karena ada 2 bohlam yang putus dan Bayu tidak memiliki uang sepeser pun untuk menggantinya. Di atas meja makan, tersaji makan malam yang menyedihkan. 2 bungkus mie instan rebus yang sudah mengembang karena terlalu lama didiamkan di dalam mangkuk. Tanpa telur, tanpa sayur, hanya kuah keruh yang mulai dingin. Bayu menatap mangkuk itu dengan tatapan kosong. Lalu beralih menatap Rania yang sedang duduk santai di sofa ruang keluarga. Istrinya itu terlihat begitu tenang, begitu damai. Seolah tidak ada badai yang sedang menghantam rumah tangga mereka. Rania sedang menikmati secangkir teh herbal hangat sambil membaca novel tebal, dengan kaki yang diselonjorkan nyaman di atas ottoman. Pemandangan kontras antara kenyamanan Rania dan penderitaan Bayu membuat darah laki-laki itu mendidih. Rasa lapar, rasa malu karena mobil ditarik tetangga, dan rasa terhina karena anak-anaknya harus pindah ke sekolah negeri. Semuanya menggumpal menjadi bola api kemarahan yang siap meledak. "Kamu puas sekarang, Ran?" Suara Bayu memecah keheningan, terdengar serak dan penuh getaran emosi. Rania tidak menoleh. Dia membalik halaman bukunya dengan gerakan lambat dan anggun. "Puas kenapa, Mas? Aku cuma lagi baca buku. Kan Mas bilang istri di rumah itu harus tenang. Jangan berisik. Jangan pura-pura bodoh." Bayu tiba-tiba berdiri. Kursinya berdecit keras bergesekan dengan lantai keramik. Dia menyambar mangkuk mie instannya dan membantingnya ke lantai. Prang! Mangkuk pecah berkeping-keping. Kuah mie berceceran mengotori lantai granit putih yang mahal itu. "Lihat hidup kita sekarang. Mobil hilang. Anak-anak sekolah di tempat kumuh. Makan kayak gembel. Ini semua gara-gara kamu yang pelit. Gara-gara kamu yang sok mau ngasih pelajaran ke suami. Kamu itu istri durhaka. Rania, kamu sengaja mau bikin aku menderita, kan?" teriak Bayu lantang. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Matanya merah menyala menahan tangis dan amarah. Rania perlahan menutup bukunya. Dia meletakkannya di meja samping, lalu berdiri menghadapi suaminya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya tatapan dingin yang menusuk tulang. "Mas, aku tidak pernah memiskinkanmu. Aku hanya membiarkanmu hidup sesuai kemampuanmu. Inilah level kemampuanmu. Mas, kenapa kamu marah padaku? Marahlah pada dirimu sendiri yang selama ini hidup dalam kepalsuan," jawab Rania dengan nada datar yang mengerikan. "Cukup," bentak Bayu sambil menunjuk pintu depan. "Aku sudah muak lihat mukamu yang sok suci itu. Kalau kamu nggak mau bantu bayar tagihan, kalau kamu nggak mau berbakti sama suami, keluar kamu dari sini. Pergi dari rumahku. Bawa anak-anak sekalian. Aku mau cari istri baru yang lebih nurut, yang tahu cara menghormati laki-laki." Hening. Suasana mendadak senyap. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Rania memiringkan kepalanya sedikit, menatap Bayu dengan tatapan seolah sedang melihat orang gila yang sedang mengoceh di perempatan jalan. "Apa Mas bilang? Rumah Mas?" "Iya, ini rumahku. Aku kepala keluarga di sini. Aku yang bayar listrik tiap bulan selama 10 tahun. Aku yang pasang paku di dinding buat foto nikah kita. Ini wilayah kekuasaanku. Karena kamu sudah jadi istri pembangkang, aku berhak mengusirmu. Keluar sekarang atau aku panggil satpam," ancam Bayu membabi buta. Dia merasa di atas angin karena baginya rumah adalah simbol terakhir kekuasaannya. Rania tidak menjawab dengan teriakan. Dia justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis, namun penuh dengan belas kasihan yang merendahkan. Dia berjalan tenang menuju kamar tidur utama. Bayu mengira Rania akan mengemas barang-barangnya karena takut. "Nah, gitu dong.
Sadar diri. Cepat kemasi barangmu. Seru Bayu penuh kemenangan. Namun, 2 menit kemudian, Rania kembali bukan membawa koper pakaian. Dia membawa sebuah map plastik berwarna biru tua yang diambilnya dari brankas kecil di lemari. Dia kembali ke ruang tengah, berdiri di hadapan Bayu, dan mengeluarkan selembar kertas tebal berwarna hijau dengan lambang Garuda emas di atasnya. Mas, sepertinya ingatanmu agak bermasalah karena kebanyakan makan micin akhir-akhir ini, kata Rania sambil menyodorkan kertas itu tepat di depan mata Bayu. Baca ini. Baca yang keras. Bayu menyipitkan matanya. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM, tanah dan bangunan. Matanya menelusuri baris demi baris, mencari namanya di sana. Dia yakin ada namanya, setidaknya sebagai suami. Namun, matanya terpaku pada kolom, nama pemegang hak. Di sana, tercetak jelas dengan huruf kapital hitam tebal, Rania Putri Pertiwi. Tidak ada nama Bayu. Sama sekali tidak ada. Ini apa? Gagap Bayu. Tangannya gemetar saat mencoba memegang sertifikat itu, tapi Rania menariknya kembali. Ini bukti kepemilikan sah secara hukum negara dan agama. Mas, jelas Rania santai. Mas lupa? Rumah ini aku beli cash 2 tahun sebelum kita menikah. Uangnya dari hasil warisan almarhum ayahku ditambah tabunganku kerja di luar negeri dulu. Mas ingat waktu kita menikah? Mas datang ke rumah ini cuma bawa koper baju dan motor butut? Mas tidak keluar uang sepeser pun untuk beli bata, semen, atau genteng rumah ini. Bahkan renovasi dapur tahun lalu pun pakai uang bonus tahunanku. Bayu ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ingatannya berputar ke masa lalu. Benar. Dia memang tidak pernah ikut membayar cicilan rumah karena rumah ini tidak dicicil. Rumah ini sudah lunas sebelum dia masuk. Dia hanya membayar token listrik dan iuran sampah, lalu dengan percaya dirinya mengklaim kepada teman-temannya bahwa ini adalah istananya. Tapi kan aku suami, harta istri kan harta suami juga. Bayu mencoba membela diri dengan argumen yang lemah. Suaranya mencicit seperti tikus terjepit. Salah besar, potong Rania tajam. Dalam hukum Islam maupun hukum negara, harta bawaan istri sebelum menikah adalah hak mutlak istri. Suami tidak punya hak seujung kuku pun, kecuali istri memberikannya. Dan aku tidak pernah memberikan rumah ini padamu. Selama ini aku diam saat kamu bilang, ini rumahku, di depan teman-temanmu karena aku menjaga harga dirimu. Tapi karena kamu barusan mengusirku dari rumahku sendiri, maka kesabaranku habis. Rania melipat kembali sertifikat itu dan memasukkannya ke dalam map. Dia menatap Bayu dengan sorot mata final. Karena ini rumahku, dan mobil Pajero itu juga atas namaku, meski sudah ditarik leasing karena kamu gagal bayar, maka aku yang punya hak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Rania menunjuk ke arah pintu keluar, meniru gerakan Bayu tadi. Sekarang, silakan angkat kaki dari rumah ini. Bawa baju-bajumu. Aku kasih waktu 1 jam. Kalau lewat dari itu, aku benar-benar panggil satpam komplek dan polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan properti. Ran, kamu bercanda kan? Ini malam. Ran. Hujan. Aku mau tidur di mana? Wajah Bayu berubah pucat pasi. Kepanikan melanda sekujur tubuhnya. Keangkuhannya yang tadi setinggi langit runtuh seketika menjadi debu. Itu bukan urusanku, jawab Rania dingin. Kamu kan laki-laki hebat. Kepala keluarga yang merasa perempuan itu makhluk lemah. Masa cari tempat tidur saja nggak bisa? Katanya ibumu dulu hidup susah nggak pernah ngeluh? Nah, sekarang giliran kamu buktikan ketangguhanmu. Jangan manja. Ran, tolonglah jangan tega begini sama suami. Bayu mencoba meraih tangan Rania, hendak berlutut. Air mata ketakutan mulai menetes. Rania menepis tangan itu dengan kasar. Jangan sentuh aku. Jijik aku lihat laki-laki yang bisanya cuma teriak-teriak ngaku raja tapi aslinya cuma penumpang gelap. Cepat kemasi barangmu, atau aku yang lempar semuanya ke halaman biar kehujanan. Rania berbalik badan, masuk ke kamar anak-anak, dan mengunci pintu. Meninggalkan Bayu sendirian di tengah ruang tamu yang luas itu. Bayu menatap sekeliling. Dinding-dinding kokoh ini, atap yang melindunginya dari hujan,
Lantai yang dia injak semuanya bukan miliknya. Dia hanyalah tamu yang sudah terlalu lama menumpang dan lupa diri. Dengan langkah terseok-seok dan air mata yang bercucuran, Bayu masuk ke kamar, mengambil koper lamanya yang sudah berdebu di atas lemari. Dia memasukkan baju-bajunya dengan asal-asalan. Kemeja kerja, celana bahan, kaos oblong, semuanya dia jejalkan. Dia tidak berani membawa barang-barang elektronik atau perabotan. Takut Rania benar-benar memanggil polisi. 1 jam kemudian, di bawah guyuran hujan deras, sesosok laki-laki mendorong motor butut keluar dari gerbang rumah mewah itu. Dia mengenakan jas hujan plastik murahan yang robek di bagian lengan. Di punggungnya ada tas ransel besar, dan di jok motornya terikat koper tua. Bayu menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Di lantai 2, dia melihat tirai jendela kamar terbuka sedikit. Rania berdiri di sana, menatapnya pergi tanpa ekspresi, lalu menutup tirai itu rapat-rapat. Pagar otomatis tertutup perlahan di depan wajah Bayu. Klik. Suara kunci pagar yang mengunci otomatis terdengar seperti vonis hakim yang mengetuk palu. Bayu sendirian, basah kuyup, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa harga diri yang tersisa. 3 bulan kemudian, sebuah kamar kos berukuran 3x3 meter di gang sempit daerah pinggiran Jakarta menjadi saksi bisu kejatuhan seorang Bayu Prasetyo. Dinding kamarnya catnya mengelupas, kasurnya tipis dan berbau apek, serta kamar mandinya ada di luar dan harus antre dengan penghuni kos lain. Tidak ada AC di sini, hanya kipas angin kecil yang baling-balingnya penuh debu dan berbunyi krek-krek setiap kali berputar, seolah mengejek nasib tuannya. Bayu duduk di lantai beralaskan tikar plastik, menyantap makan malamnya. Nasi bungkus dari warteg seharga Rp10.000 dengan lauk orek tempe dan sayur nangka. Keringat mengucur deras di punggungnya karena udara Jakarta yang panas dan lembab. Dia makan dengan lahap bukan karena enak, tapi karena lapar. Gajinya yang pas-pasan kini terasa semakin mencekik karena dia harus bayar sewa kos, bayar cicilan utang ke teman-temannya, dan biaya hidup sehari-hari yang ternyata mahal jika tidak ada istri yang menanggung. Dia menatap layar ponselnya yang retak. Di galeri foto, dia melihat kenangan masa lalu. Foto liburan ke Bali tahun lalu, foto makan malam di restoran steak mahal, foto dia menyetir Pajero dengan kacamata hitam. Semuanya terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Bodoh banget gue. Rutuk Bayu sambil memukul kepalanya sendiri. Setiap malam, penyesalan itu datang seperti hantu. Dia merindukan kasur empuk di rumah Rania. Dia merindukan masakan Rania, sop buntut yang dagingnya empuk, sambal goreng kentang yang gurih. Dia merindukan wangi pakaian yang dicuci bersih dan disetrika licin. Dia bahkan merindukan ocehan anak-anaknya. Kini, yang dia dengar hanyalah suara tetangga kos yang sedang karaoke dangdut dengan volume maksimal dan suara tikus yang berlarian di plafon. Teman-teman kantornya sudah menjauh. Sejak insiden debt collector itu, Bayu menjadi bahan gunjingan. Dia tidak lagi dihormati. Dia kini hanyalah staf tua yang menyedihkan, yang pulang pergi naik motor butut dan bajunya sering terlihat kusut. Ego dan gengsinya sudah hancur lebur menjadi debu. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu ditinggali Bayu, suasana justru berubah menjadi surga. Rania merasa beban berat seberat 1 ton telah diangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi teriakan minta kopi di pagi hari. Tidak ada lagi cucian piring menumpuk bekas suami yang malas. Tidak ada lagi drama tagihan yang membuat jantung berdebar. Anak-anak, meskipun awalnya kaget pindah sekolah, kini mulai beradaptasi. Rania mengajarkan mereka hidup sederhana namun berkualitas. Tanpa beban membiayai gaya hidup hedon Bayu, gaji Rania justru bersisa banyak. Dia bisa menabung kembali, bahkan merenovasi taman belakang menjadi tempat santai yang asri. Rania terlihat 10 tahun lebih muda. Wajahnya cerah, senyumnya lepas. Dia menyewa art yang menginap, sehingga rumah selalu bersih dan makanan selalu tersedia. Suatu sore di hari Minggu yang cerah, bel rumah Rania berbunyi. Rania sedang menyiram tanaman di halaman depan. Dia berjalan menuju pagar, mengira itu kurir paket. Namun, saat dia mengintip dari celah pagar, dia tertegun. Di sana berdiri seorang laki-laki kurus, kulitnya agak menghitam terbakar matahari, rambutnya sedikit gondrong tidak terawat. Dia memakai kemeja batik yang dulu pernah dibelikan Rania, kini terlihat kedodoran di badannya yang menyusut.
Laki-laki itu memegang bungkusan plastik hitam berisi martabak manis. Itu Bayu. Rania menarik napas panjang, menyiapkan hatinya. Dia tidak membuka pagar lebar-lebar, hanya membuka pintu kecil di sampingnya. "Assalamualaikum, Ran," sapa Bayu dengan suara parau dan ragu-ragu. Matanya menatap Rania dengan penuh kerinduan dan harapan. "Waalaikumsalam. Ada apa, Mas?" tanya Rania datar. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya kehampaan. Bayu mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. "Ini, aku bawakan martabak keju kesukaan anak-anak, dan martabak coklat kacang kesukaan kamu." Dia menyodorkan bungkusan itu. Rania tidak mengambilnya. Dia hanya melirik sekilas. Anak-anak sedang tidak di rumah. Mereka lagi les renang. "Dan aku sudah tidak makan manis-manis lagi, Mas. Gula darahku harus dijaga," tolak Rania halus. Tangan Bayu terkulai lemas. "Ran, boleh aku masuk sebentar? Aku kangen rumah ini. Aku kangen kamu. Aku kangen suasana kita dulu." "Rumah ini bukan rumahmu lagi, Mas. Dan kita sudah tidak ada," jawab Rania tegas. Bayu menunduk. Air matanya mulai menetes jatuh ke aspal panas. "Ran, aku minta maaf. Aku salah besar. Aku tobat. Ran, selama 3 bulan ini aku hidup kayak neraka. Aku sadar betapa berartinya kamu. Aku sadar aku selama ini cuma benalu yang gak tahu diri. Tolong, Ran, kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Aku rela tidur di kamar pembantu. Aku rela ngerjain semua kerjaan rumah. Asalkan aku bisa kembali sama kalian. Aku nggak kuat hidup sendiri di kos sempit itu." Tangisan Bayu pecah. Dia sesenggukan seperti anak kecil. Laki-laki yang dulu menggebrak meja dan membentak istri, kini menangis memelas di depan pagar besi. Rania menatap mantan suaminya itu dengan tatapan iba, namun hatinya tidak goyah. Dia teringat kembali malam-malam panjang saat dia menangis lelah mencuci piring sementara Bayu tertawa menonton TV. Dia teringat bentakan, perempuan kerja itu biasa. Dia teringat penghinaan yang dia terima selama bertahun-tahun. Luka itu sudah sembuh, tapi bekasnya membuat Rania menjadi wanita yang rasional. "Mas Bayu," panggil Rania pelan. "Maafkan aku, tapi pintu masa lalu sudah tertutup rapat. Kuncinya sudah aku buang ke laut. Aku sudah memaafkanmu. Sungguh. Tapi untuk menerimamu kembali? Aku sudah bahagia dengan hidupku yang sekarang. Damai, tenang, tanpa bentakan, tanpa direndahkan." Rania mundur selangkah, siap menutup pagar. Rania, pikirkan anak-anak," seru Bayu panik, mencoba menggunakan senjata terakhirnya. "Justru karena aku memikirkan anak-anak, aku tidak mau mereka tumbuh melihat bapak yang tidak menghargai ibunya. Aku tidak mau anak laki-lakiku meniru sifatmu. Dan aku tidak mau anak perempuanku berpikir bahwa diperlakukan seperti pembantu itu wajar. Biarlah kita berpisah baik-baik. Jadilah ayah yang baik dari jauh. Perbaiki hidupmu sendiri. Mandirilah." Rania tersenyum terakhir kalinya. Senyum perpisahan yang menyakitkan namun membebaskan. "Pulanglah, Mas. Martabaknya makan saja sendiri. Kamu terlihat kurus, butuh banyak gizi." Lah. Pagar besi itu tertutup kembali. Terkunci. Bayu berdiri mematung menatap pagar hitam yang kokoh itu. Dia mendengar suara langkah kaki Rania menjauh. Lalu suara pintu utama rumah yang ditutup. Hening kembali. Angin sore berhembus menerbangkan debu jalanan. Bayu menatap bungkusan martabak di tangannya yang kini terasa dingin. Dia berbalik badan dengan langkah gontai, kembali menuju motor bututnya. Dia